Beginilah kericuhan pedagang lapak yang menolak dilakukan penertiban. Lapak-lapak milik pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan kawasan Pasaraya Kota Padang ini disita oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Penyitaan membuat sejumlah pedagang mengamuk dan tidak terima hingga berujung bentrok dengan petugas Satpol PP. Kericuhan pun tak dapat dibendung saat petugas hendak mengambil lapak mereka yang akan diangkut ke mobil patroli. Memang sudah disepakati oleh pemerintah Kota Padang bersama pedagang yang sudah direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintahan. Jadi pada hari ini terpantau pedagang kembali menggelar dagangannya di tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Penertiban ini dilakukan karena pedagang melanggar jam operasional berjualan di kawasan Pasaraya Padang yang sudah ditentukan sebelumnya. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, penertiban ditunda untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Ricuh penertiban PKL di Pasaraya Kota Padang tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime hari ini setelah melarikan diri beberapa hari oknum anggota Polri yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri. Sementara itu Capres Prabowo Subianto mulai mendekati elit lawan untuk memperkuat koalisi. Saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Banjir terjadi di Kampung Melayu, Jakarta dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter, sementara di Depok, Jawa Barat, ratusan rumah di Cipayung terendam banjir akibat tumpukan sampah yang menyumbat Kali Pesanggerahan. Ya, kalau tahu begini mah prei. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter merendam rumah warga di Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta. Meski terendam banjir, namun warga tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka juga menolak untuk mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Ada semeter? Ada semeter kalau dalam. Dari kapan, Pak? Dari aku jam 3 aja belum apa-apa, masih jauh air. Ya, kira-kira jam 4 lah. Banjir terjadi akibat kiriman air dari Bogor dan Depok. Warga berharap pemerintah cepat menyelesaikan sodetan Kali Ciliwung agar air bisa dialirkan ke banjir Kanal Timur. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, luapan air Kali Pesanggerahan merendam rumah-rumah warga. Luapan Kali Pesanggerahan terjadi akibat derasnya air kiriman dari Bogor. Aliran air ini juga membawa tumpukan sampah yang didominasi dengan sampah styrofoam dan sampah rumah tangga. Banjir di sekitar Kali Pesanggerahan terjadi hampir setiap tahun di mana warga setempat telah berupaya membuat tanggul secara mandiri. Namun tanggul ini jebol lantaran tak kuat menahan derasnya debit air. Emang udah sering atau ini pertama kali, Pak? Tiap tahun, Pak. Tiap tahun, Jadi Pak. tanggul ini dibenerin, ntar tahun besok jebol lagi. Dibenerin lagi nih, Pak. Ntar tahun besok jebol lagi. Jadi kekuatannya setahun, Pak. Karena bikinnya pakai herbal. Banjir terjadi sejak Senin dini hari. Petugas dari Tagana pun sempat mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman menggunakan perahu karet. Namun Senin pagi warga memilih kembali ke rumah mereka masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu korban banjir di Demak, Jawa Tengah masih bertahan di pengungsian. Bantuan logistik dan makanan belum bisa menghibur para pengungsi. Terlebih banjir terjadi saat bulan Ramadan. RT Tunggal RW
RCTI belum masuk RCTI. Kompore. Mau dibenerin. Bersihkan. Bantuan logistik makanan yang cukup atau lokasi pengungsian yang aman ternyata belum bisa menghibur ribuan warga korban banjir di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Banjir besar akibat tanggul Sungai Wulan jebol di kawasan Dukuh Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar pekan lalu telah meluluh lantakan ribuan rumah di kawasan kecamatan setempat. Banjir kedua ini lebih hebat dibandingkan banjir pertama pada awal bulan Februari 2024 karena ketinggian permukaan air antara 3 sampai 4 meter menerjang kawasan ini. Tidak hanya itu, banjir di awal bulan Ramadan ini menambah kesedihan para pengungsi. Ya perasaannya ya makannya ya enak, cuma pikirannya ini loh Mas, enggak enak gitu loh Mas. Pikirannya masih sedih. Kalau gini terus-menerus kan enggak bisa hari raya, ya hari raya sih tetap, tapi orang-orangnya kan gimana gitu loh Mas. Sementara itu, data sementara BPBD Kudus, korban yang mengungsi akibat terdampak banjir mencapai lebih dari 3.700 jiwa. Jumlah korban ini bisa saja terus bertambah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari 10 orang yang hilang akibat tertimbun material longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Longsor tersebut juga mengakibatkan 25 rumah rusak. Tim SAR gabungan, BPBD, Basarnas, dan TNI Polri masih mencari korban hilang akibat longsor di Kampung Gintung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian dilakukan dengan menggali tumpukan tanah. Akses jalan yang terjal membuat alat berat sulit masuk ke lokasi longsor. Kondisi tanah labil dikhawatirkan longsor susulan terjadi sehingga warga diminta mengungsi ke tempat aman. Kurang lebih sampai 100 meter ketinggian, ya. Ketinggian lebarnya berapa, Pak? Lebarnya kurang lebih sampai 200-an lah, Pak, radiusnya. Ini tim dari mana saja yang diturun, Pak, selain Basarnas ini, Pak? Yang terlibat TNI, Polri atau Brimob, terus dari instansi pemerintah, BPBD, ada Dinsos, ada PMI, ya, dan relawan dan masyarakat tempat. Sampai ini sebelum ada yang diketemukan, Pak? Masih nihil. Ima apa pinunggias cai pada gil gusti masih git ya tapi sakit. Longsor terjadi pada Minggu malam. Longsor tersebut terjadi akibat hujan deras pada Minggu malam. Data BNPB, longsor di Kampung Gintung Cipongkor menyebabkan 25 rumah rusak berat dan 10 orang hilang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, Polres Cimahi menurunkan anjing pelacak untuk mencari 10 orang hilang akibat tertimbun longsor di Kabupaten Bandung Barat. Polisi juga mendirikan pos Disaster Victim Identification atau DVI untuk mendeteksi korban. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, serta relawan sejak pagi melakukan pencarian warga yang hilang akibat longsor di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat. Tim sempat alami kesulitan karena sulitnya medan serta ketebalan tanah longsor yang mencapai lebih dari 10 meter. Untuk membantu proses pencarian, Polres Cimahi menggunakan anjing pelacak dan mendirikan pos Disaster Victim Identification atau DVI. Hingga saat ini, 225 warga sudah mengungsi akibat longsor. Sejauh ini dari Polres Cimahi kita menurunkan sekitar 100 personil. Bang, saya tadi lihat kan artinya warga diungsikan ya, Bang. Ini sepertinya belum ada balai pengobatan atau obat pengobatan. Apakah polisi akan membangun itu, Bang, pengobatan? Dari Pemda ini sudah sedang menyiapkan ya untuk membangun posko-posko, termasuk posko kesehatan, dapur umum dan lain-lain. Sebelumnya, puluhan rumah tertimbun longsor di Kampung Gintung, Desa Cibendung. Longsor diakibatkan hujan deras selama 3 jam pada Minggu malam. Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 25 rumah rusak parah dan 10 orang dinyatakan hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang tewas dan 5 rumah hancur akibat bencana longsor di Bogor, Jawa Barat. Longsor terjadi akibat hujan lebat
yang membuat tebing setinggi 10 meter longsor dan menimpa permukiman warga. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga korban longsor di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang warga atas nama Subarjatin ditemukan tewas setelah proses pencarian selama 5 jam. Sementara satu korban lainnya, Agustini, juga ditemukan tewas akibat tertimbun tanah dan material bangunan. Total 2 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Ambulannya di atas. Sementara itu, 5 rumah warga hancur akibat dihantam tebing setinggi 10 meter yang longsor usai diguyur hujan lebat Minggu malam. Menghitung ya, kurang lebih tadi curah hujan itu intensitasnya di atas 120 mm. Jadi ini sebagai fenomena alam, global warming ya, dimana sebelumnya kan berhari-hari kita mengalami situasi panas yang luar biasa. Hari ini hujan deras, diiringi dengan angin juga, dan akhirnya ada 18 titik bencana di Kota Bogor. Ada banjir lintasan, ada tanah longsor, kemudian juga ada TPT yang rubuh dan juga pohon tumbang. Warga meminta Pemkot Bogor segera membangun tebing penahan tanah di permukiman mereka agar peristiwa serupa tidak terulang. Sementara itu, Pemkot Bogor berencana merelokasi seluruh korban selamat ke Rusunawa Cilendek. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 2 orang tewas dan 5 rumah hancur akibat bencana longsor di Bogor, Jawa Barat. Dan seperti apa suasana terkini di lokasi terjadinya longsor, kami sudah bergabung dengan rekan Andi Firmansyah. Andi, seperti apa suasana terkini di lokasi terjadinya longsor? Baik, saat ini saya berada di lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian warga yang terdampak longsor yang untuk sementara waktu dipindahkan karena lokasi itu tidak bisa ditempatin dan ada 7 rumah itu dikosongkan. Untuk mengetahui lebih lanjut pengungsian, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi para pengungsi di lokasi pengungsian ini. Baik, silakan Andi. Ya. Andi? Ya. Ya, jika yang saya ketahui bahwa memang lokasi di Sempur itu kan banyak sekali turunan ya, banyak sekali tebing dan banyak rumah warga di bawahnya. Ini pertama kali terjadi di Sempur atau sebelumnya pernah terjadi? Untuk kejadian longsor yang di Sempur ini sebenarnya kalau untuk tahun ini baru pertama kali. Emang sebelumnya sempat terjadi, namun tidak ada longsor, hanya banjir aja dari atas serapan air masuk ke rumah warga, tidak terjadi longsor. Nah, untuk kali ini emang terjadi bencana longsor. Sebenarnya bukan hanya di Sempur saja yang terjadi longsor, namun juga terjadi di longsor itu sebenarnya ada di 2 lokasi, yakni di Kecamatan Bogor Utara maupun di Kecamatan Bogor Tengah. Nah, kalau untuk saat ini saya melaporkan berada di Kecamatan Bogor Tengah, di mana ada 7 rumah yang terdampak longsor, 3 diantaranya rusak berat, bahkan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Nah, sementara yang di Bogor Utara, yang di Kampung Cimandala, Kelurahan Ciparigi, itu tebing setinggi 30 meter, menimpa rumah sama halnya yang terjadi di Kecamatan Sempur. Namun yang terjadi di Kecamatan Bogor Utara itu hanya 1 korban, namun tidak meninggal dunia. Korban itu selamat, berhasil dievakuasi oleh petugas dan hanya mengalami luka-luka dan langsung dirawat di rumah sakit setempat. Baik. Nah, Andi, yang saya tahu bahwa banyak wilayah di Sempur itu sudah dibuat tebing tembok penahan tanah ya, tembok tebing untuk menahan tanah. Di wilayah ini belum berarti ya? Mungkin kalau dari pantauan saya ada beberapa emang yang sudah dilakukan adanya tebing-tebing yang emang rawan longsor. Bukan hanya yang terjadi di Lebak Kante, namun beberapa di lokasi yang di wilayah Sempur
di sepanjang aliran yang samping sungai itu emang ada beberapa sudah ditransport. Ini sih sebenarnya sudah dilakukan adanya TPT, namun karena sudah lama, jadi tidak terkontrol adanya resapan air yang mengalir terus dari atas bangunan gedung di atas itu menyerap ke bawah, sehingga tebing yang setinggi 7 meter, diperkirakan 7 meter ini tidak berbuat menahan air. Ya akhirnya setelah beberapa jam kemudian ambrol dan menimpa rumah warga yang ada di bawahnya. Baik, Andi, Anda boleh mungkin ngobrol dengan salah satu warga, mungkin singkat saja ditanyakan apakah lokasi rumahnya ini pernah diberitahu sebelumnya bahwa ini adalah kawasan rawan longsor dan apa yang harus dilakukan warga. Boleh ditanya satu pertanyaan saja ke warga, Andi. Oke, saya akan coba untuk bertanya ke salah satu warga yang ada di pengungsian Posyandu Keranga ini. Mas, bentar ya. Kan saya tanya ke salah satu warga. Langsung saja mungkin Andi boleh ditanyakan. Ya, bentar. Mas, boleh bertanya? Ya. Mas, mengungsi akibat karena terdampak longsor? Ya betul sekali Pak. Karena rumah saya terdampak tanah longsor. Apakah rumah terjadi sebelumnya atau hanya baru kali ini? Sebelumnya terjadi tidak separah ini. Noah sendiri rumahnya di bawah tebingan longsor atau gimana? Yang terkena dampaknya itu yang sekarang hancur. Mas sendiri dengan nama siapa Mas? Kevin. Ini sementara di pengungsian dulu untuk istirahat. Ya. Oke. Terima kasih Mas Kevin. Sama-sama. Terima kasih banyak Andi Firmansyah atas laporannya, dan kami juga masih menunggu seperti apa nanti kelanjutannya para pengungsi yang ada di tempat pengungsian. Terima kasih Andi Firmansyah melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, setelah menghilang beberapa hari, oknum polisi aniaya debt collector menyerahkan diri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, kedua belah pihak dalam kasus penganiayaan penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan saling melapor ke polisi. Kini pelaku menyerahkan diri ke Bid Propam Polda Sulsel didampingi keluarga dan kuasa hukum. Polda Sumatera Selatan terus mendalami kasus penganiayaan terhadap seorang penagih utang oleh oknum polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pihak, baik pihak penagih utang maupun oknum polisi, melapor ke Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Saat ini pelaku mendatangi Bid Propam Polda Sumsel didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Dua korban luka masih dalam perawatan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara, termasuk memeriksa bukti CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Kendaraan milik pelaku juga disita sebagai barang bukti. Sebelumnya, seorang pria yang diduga oknum polisi menyerang dua penagih hutang di halaman parkir salah satu pusat perbelanjaan di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang viral di media sosial, oknum polisi sempat berusaha menembak salah satu penagih hutang. Dalam peristiwa ini, seorang penagih hutang terkena tembakan dan satu penagih hutang bersimbah darah diduga akibat ditusuk oknum polisi sebanyak 4 kali. Peristiwa dipicu penagih utang yang akan menarik mobil pelaku yang angsurannya menunggak sejak tahun 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Oknum anggota polisi yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri, dan untuk membahas lebih lanjut kami sudah terhubung dengan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Pak Yusuf, ini aturannya bagaimana? Anggota polisi dinyatakan layak
Ya, soal kelaikan dia memegang senjata api itu tentunya seharusnya bisa salah satu yang didalami ya Pak Yusuf ya. Baik, terima kasih. Tentu yang pertama kita patut prihatin atas peristiwa yang terjadi. Ini ada benturan di dalam hal soal penagihan hutang yang kali ini ada oknum anggota polisi yang itu memiliki hutang dan berhubungan dengan penagih hutang, terjadi benturan kekerasan ya. Dalam hal ini kami semenjak ada viral rekaman video itu beredar, kami terus lakukan pemantauan sampai hari ini. Kita sudah melihat perkembangannya bahwa oknum tersebut, oknum anggota polisi tersebut telah menyerahkan diri. Nah, kami Kompolnas berfungsi sebagai pengawas eksternal, maka kami mengawasi proses penanganannya ini. Apabila ada masing-masing melakukan laporan polisi, tentu yang dikedepankan dan kami dorong penanganannya dilakukan secara profesional. Penanganannya seperti apa sih Pak? Maksudnya direview lagi bagaimana dia bisa menjadi polisi yang mendapatkan senjata api sementara ternyata dia saja tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Ya, kaitannya dengan kepemilikan senjata api itu salah satu materi dan substansi yang harus dilakukan pemeriksaan agar menjadi jelas dan terang apakah kepemilikan senjata api itu memiliki izin atau tidak. Nah, ini biar kita dorong dalam proses pemeriksaan di Propam Polda Sumsel yang sementara ini kan oknum tersebut statusnya itu sebagai terduga pelanggar. Jadi kita dorong saja proses ini ditangani secara profesional. Baik. Kalau misalnya oknum anggota polisi ini menariknya adalah ini dalam rangka pembelaan. Ya. Bagaimana Pak Yusuf? Kalau pembelaan itu kan berarti opermah ya, itu kaitannya dengan dugaan tindak pidana itu. Nah, apalagi ada laporan polisi. Nah, tentu agar semuanya menjadi terang, kami Kompolnas sekali lagi mendorong ini ditangani secara profesional dan kami akan mengawasi. Baik. Sementara ini yang dijelaskan kan itu oleh Humas Polda hasil pemeriksaan sementara. Tapi itu harus benar-benar dilakukan pemeriksaan secara profesional. Pembelaan diri atau bukan, tentu itu nanti kaitannya dengan dugaan tindak pidana. Ada dugaan peristiwa pidana di dalamnya, yang itu apalagi sementara ini korbannya itu debt collector. Korban sendiri juga melakukan pelaporan polisi. Nah, itu kan tentu diproses. Kita berharap kedua belah pihak ya diproses secara profesional. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf Warsim telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam Pak Yusuf. Pemirsa, 4 orang tewas dan 8 orang luka berat dalam kecelakaan mobil bak terbuka yang membawa rombongan pengajian. Informasi selengkapnya usai jeda. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar mengamankan seorang kurir narkoba dari tangan pelaku. Aparat mendapati barang bukti sabu seberat 15 kg. Seorang kurir narkoba ON ditangkap aparat kepolisian di Jalan Khatulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat dini hari. Pengungkapan kasus pengiriman narkoba ini berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket sabu ke kota Pontianak. Terkait informasi tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar pun melakukan penyidikan dan berpatroli di sepanjang Jalan Khatulistiwa. Saat berada di sekitaran depo Pertamina Pontianak, tim mendapati seorang pria yang mencurigakan. Kemudian polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati barang bukti sabu seberat 15 kg di dalam tas ransel yang digunakan pelaku.
Dari pemeriksaan saat itu, ON mengaku saat itu sedang menunggu seseorang yang akan menjemputnya. Namun ternyata pelaku lebih dulu ditangkap oleh aparat. Tadi sempat pelaku ini yang tersangka sempat melarikan diri, tapi ada kita berikan tembakan peringatan baru dia berhenti. Selain menangkap pelaku, aparat juga mengamankan 1 tas ransel, 2 karung, 1 unit handphone, serta uang tunai Rp700.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Kita ke berita politik. Pemirsa, Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka membenarkan pertemuannya dengan Capres terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut mengenai rencana penyusunan kabinet pemerintahan. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan media dan membenarkan ada pertemuan dengan calon Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Meski tidak menjelaskan secara terperinci, Gibran tidak menampik bahwa pertemuan tersebut salah satunya juga membahas rencana susunan kabinet pemerintahan. Partai lain juga, ya banyak. Soal kabinet itu? Ya salah satunya itu. Sama mungkin ada pembicaraan partai dan ya partai-partai lain juga, ya. Terima kasih ya. Gibran di koalisi. Diinformasikan sebelumnya Gibran telah bertemu Prabowo Subianto usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemenang Pilpres 2024 pada Jumat 22 November 2024 kemarin. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan calon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan, nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP, dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
PDI Perjuangan menegaskan akan terus mengawal demokrasi dan meminta pemimpin menghormati suara rakyat. Pemilu 2024 dianggap sebagai pemilu yang penuh dengan pelanggaran lantaran ada upaya mengurangi suara partai pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud. PDI Perjuangan akan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PDI Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect. Penggunaan aparatur negara effect, intimidasi effect itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu. Militer Israel melakukan serangan operasi di utara Khan Yunis, Gaza Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime. Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi lintas sektoral jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 2024. Arus mudik tahun ini diprediksi akan meningkat 56% dibandingkan tahun lalu. Rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi Ketupat 2024 untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar. Adapun operasi Ketupat akan berlangsung selama 13 hari, mulai 4 April hingga 16 April 2024. Arus mudik tahun ini diprediksi meningkat 56% dibandingkan tahun lalu. Kapolri dan jajarannya menyiapkan sejumlah strategi demi keselamatan dan kenyamanan pemudik. Terima kasih. Untuk sidang isbat tetap kita terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan, termasuk sebelumnya didahului dengan survei khususnya di jalur yang dimulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur untuk mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki, mulai dari jalur-jalur yang terjadi kerusakan maupun jalur-jalur yang perlu ditambah dengan tanda-tanda ataupun marka jalan, termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi rawan laka, dan ini menjadi penting. Menjaga tubuh tetap sehat dan bugar sangat diperlukan saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya kita harus penuhi kecukupan gizi dan cairan tubuh. Melakukan olahraga ringan juga diperlukan agar tubuh kita tidak lemas dan cepat mengantuk saat bulan puasa. Tak bisa dipungkiri, pola hidup saat bulan Ramadan banyak berubah dari biasanya, mulai dari pola tidur dan pola makan. Hal ini pun bisa berpengaruh pada aktivitas sehari-hari, salah satunya saat bekerja. Terlebih jam kantor selama bulan puasa biasanya berubah lebih pagi dan pulang lebih awal. Ada sejumlah tips yang bisa dilakukan agar tetap sehat dan bugar menjalani aktivitas selama menjalankan ibadah puasa. Salah satunya dengan memperhatikan kecukupan gizi dan cairan. Agar kondisi tubuh tetap prima dan tidak cepat ngantuk, sebaiknya mengonsumsi karbohidrat kompleks dan mengurangi konsumsi karbohidrat sederhana seperti mengurangi tepung-tepungan karena akan membuat cepat ngantuk. Untuk karbohidrat, pada saat sahur, kita pilih karbohidrat kompleks, yaitu nasi, jagung, kentang, singkong, talas, gandum, dan lain-lain. Kita kurangi konsumsi karbohidrat sederhana, seperti yang manis atau yang terbuat dari tepung. Karena karbohidrat sederhana itu cepat memberikan kita energi, tetapi cepat membuat kita menjadi lemas.
Jangan sampai karena salah makan, jam 6 atau 7 pagi kita sudah merasa lemas. Untuk kecukupan protein, karena makan siangnya hilang, sebisa mungkin kita penuhi pada saat sahur dan buka puasa. Kebutuhan protein kita sekitar ini, selebar telapak tangan sendiri dengan ketebalan jari kelingking. Selain memperhatikan asupan gizi, kecukupan cairan selama bulan puasa juga perlu diperhatikan, yakni dengan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Hal itu bisa disiasati dengan rumus 2-4-2, yakni 2 gelas saat buka puasa, 4 gelas saat malam hari, dan 2 gelas saat makan sahur. Sementara tips supaya kita tidak cepat haus saat menjalankan ibadah puasa, yakni dengan menghindari konsumsi garam dan micin berlebih. Adapun untuk kebutuhan sayuran harus dipenuhi saat sahur dan berbuka puasa. Buah-buahan bisa digunakan sebagai makanan alternatif manis saat berbuka puasa. Dan untuk kebutuhan cairan, yang pertama, kita hindari konsumsi makanan sumber kafein yang secara berlebihan, misalnya kopi, teh, soda, coklat. Karena minuman yang mengandung kafein itu bisa membuat kita buang air kecil lebih banyak, sehingga memperbesar risiko dehidrasi. Selain menerapkan pola makan yang sehat, melakukan olahraga ringan saat puasa dan tidur yang cukup juga menjadikan tubuh kita tetap bugar. Puasa sendiri banyak manfaatnya bagi tubuh, salah satunya mengurangi reaksi inflamasi atau peradangan. Dengan tubuh sehat dan bugar saat puasa, tentunya akan menjadikan kita lebih maksimal saat menjalani bulan Ramadan, terlebih untuk melakukan ibadah. Dari Jakarta, Wenda Nura, iNews melaporkan. Berburu kuliner di bulan Ramadan sudah menjadi tradisi. Jika bosan dengan lontong dan gorengan, Anda bisa mencoba makanan khas Nusantara di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di sebuah restoran di Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dengar-dengar nih menyediakan berbagai hidangan lezat khas Nusantara yang cocok Anda santap untuk berbuka puasa. Penasaran dong pastinya? Yuk ikuti saya. Tampak luar, restoran ini biasa saja, namun tempatnya strategis dan akses parkirannya mudah. Saat masuk, kita disambut dengan indahnya karya lukisan. Suasana yang sejuk membuat pengunjung nyaman untuk bersantap ria. Restoran sejak tahun 1997 ini menyediakan puluhan makanan khas Nusantara seperti nasi bogana khas Tegal, nasi kerawu khas Gresik, dan nasi langi khas Solo. Menu yang disukai nomor 1 bogana, nasi Bali, nasi kerawu, nasi langgi, nasi bakar cakalang, ada lontong cap gome, ada soto juga kita ada. Di bulan Ramadan ini, nasi bogana menjadi hidangan paling banyak dibeli pelanggan. Menariknya, cita rasa setiap makanan disajikan seperti daerah asalnya. Tak heran banyak pelanggan dari luar Jakarta yang rela mampir demi melepas rindu makanan khas kampung halaman. Kisaran harga menu Nusantara ini mulai dari Rp42.000 hingga Rp80.000. Meski harga kebutuhan pokok naik di pasaran, mereka berkomitmen untuk tetap mempertahankan porsi dan kualitas makanan seperti sedia kala. Aduh, udah nggak sabar deh mau nyoba gimana rasa macam-macam menu Nusantara ini. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, di depan saya sudah ada berbagai hidangan khas Nusantara, di mana diantaranya ada nasi bogana, nasi Bali, nasi kerawu, dan nasi langgi, pemirsa. Nah, pemirsa, nasi bogananya ini benar-benar unik sekali rasanya, di mana tadi saya mencoba dendeng agenya. Itu ketika disantap itu sangat manis sekali, lalu dilanjutkan dengan lauk ayam kari suwir yang begitu berasa sekali santannya. Dan ini rasa manis, pedas, asin yang dipadu benar-benar membuat saya ingin menyantap lagi, pemirsa. Nah, pemirsa, setelah saya mencicipi nasi bogana, sekarang saya ingin mencicipi nasi Bali-nya nih. Nah, pemirsa, untuk nasi Bali ini sama seperti sebelumnya, tapi yang berbeda adalah ayam suwir nih. Ayam suwir di sini lebih pedas dan juga untuk dendengnya juga sangat terasa pedasnya. Lalu juga untuk kacang-kacangannya juga sangat meresap bumbunya, sehingga nasi Bali ini sangat-sangat menggambarkan menyantap makanan yang Anda
rindu untuk pulang ke kampung halaman yakni ke Bali. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.